Baik, kita masih di perbincangan terkait memaksimalkan penerimaan peserta didik baru di tengah pandemi COVID-19. Tadi kita sudah membahas sedikit terkait sebelum PPDB itu harus ada kriteria ya untuk pembelajaran secara tatap muka. Nah, setelah semuanya sudah beres dan sudah maksimal, nah ini kita bisa diperbolehkan untuk menerima peserta didik baru. Nah, kabarnya Ibu dari penerimaan peserta didik baru di Makassar ini agak sedikit beda dengan di 2020 ya. Karena saya dapat informasi tahun 2020 pendaftaran jalur zonasi ini dibuka setelah jalur non-zonasi. Sementara untuk tahun 2021 prosesnya dibalik. Jalur zonasi didahulukan. Seperti itu, Bu? Ya, saya ya. Iya. Oke, makasih. Jadi memang di Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia 2 agenda penting yang akan kami hadapi seluruh Dinas Pendidikan, baik kabupaten, kota maupun provinsi. Pertama adalah dalam waktu yang mendesak ini, bulan ini, agenda yang kami hadapi adalah penerimaan peserta didik baru. Itu bulan Juni. Bulan Juli adalah pembelajaran tatap muka yang kita sudah diskusikan tadi. Jadi yang akan ikut nanti di pembelajaran tatap muka sudah merupakan murid baru, ya, murid baru. Iya. Yang sudah diterima pada bulan Juni, bulan Juli mereka akan uji coba masuk sekolah. Nah, saya akan bercerita terkait dengan bagaimana mekanisme PPDB, ya. PPDB ini kan sudah ditetapkan dengan peraturan wali kota nomor 20 tahun 2021 ya. Nomor 20 tahun 2021. Kalau nggak salah tanggal 15 April ditandatangani, dan kami sudah melakukan audiens ke berbagai pihak yang terkait dengan pendidikan. Ada ombudsman, kemudian ke LPMP, kemarin sore saya di sana, kemudian Pak Wali Kota sendiri. Kami sudah melakukan expose terkait dengan bagaimana mekanisme pembelajaran penerimaan peserta didik baru. Di mana rencananya jadwalnya itu mulai tanggal 21 Juni, jadi bulan ini. Nah, sekarang kami lagi sibuk mempersiapkan segala sesuatunya dalam rangka penerimaan itu. Nah, khusus untuk SD ada beberapa dalam penerimaan peserta didik baru ini ada beberapa tahapan yaitu jalur. Ada jalur yang dilewati, ya, ini jalur zonasi, kemudian jalur afirmasi, kemudian jalur prestasi. Ya, jadi ada empat jalur yang bisa dilewati oleh peserta didik baru yang akan masuk, baik itu SD maupun SMP. Ya. Jalur zonasi adalah jalur di mana sekolah terdekat dari anak-anak, tempat tinggal ya. Ini sebenarnya filosofinya adalah untuk memilih sekolah yang terdekat, bukan lagi mencari sekolah yang diinginkan. Bukan mencari sekolah favorit gitu ya. Barangkali tanda kutip begitu ya. Tapi mencari sekolah yang dekat dari rumah. Ya, dekat dari rumah artinya apa? Banyak hal yang bisa didapat dari situ. Artinya mobilitas anak-anak ke sekolah bisa dengan jalan kaki, bisa dengan naik sepeda. Orang tua tidak perlu lagi mengantar kiri kanan. Ya, bisa. Dan tidak menyebabkan macet, Bu ya. Tidak menyebabkan kemacetan. Berikut itu sebenarnya filosofinya. Kemudian ya dari aspek biaya kan, pasti itu kalau jalan kaki kan beda. Waktu dan sebagainya, itu barangkali filosofinya jalur zonasi, sehingga untuk SD kuotanya itu 75%. 75% kuota untuk jalur zonasi untuk SD. Untuk SMP itu 70%. Nah, setelah jadwal zonasi dilaksanakan, masuk lagi ke jalur yang lain, afirmasi. Afirmasi ini include di dalamnya untuk difabel. Ya, difabel kita sudah masukkan di dalam, sehingga saat ini kami lagi berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk mendapatkan informasi terkait dengan kepemilikan kartu PKH yang dimiliki oleh peserta didik yang akan masuk dalam jalur afirmasi. Sebelum saya lanjut, bahwa untuk jalur zonasi
saya berharap tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan pada tahun-tahun yang lalu. Tunggu dulu. Hal-hal yang tidak diinginkan pada tahun-tahun lalu itu merupakan catatan evaluasi, sehingga tidak lagi, kita berharap tidak lagi tahun ini. Tahun ini kami sudah kerjasama dengan Disduk Capil. Sudah ada koneksi data, sehingga tidak boleh lagi ada di antara orang tua yang mencoba mengkutak-katik kartu keluarga, mendekatkan diri kepada sekolah yang dianggap favorit. Padahal ada sekolah di depan rumah, malah pergi bawa kartu keluarganya ke yang jauh-jauh karena itu yang ditembak, misalnya seperti itu kira-kira. Tidak akan ada seperti itu lagi ya. Semoga tidak ada lagi, dan kami sudah hari keberapa, sudah seminggu kami melakukan pelatihan terhadap operator untuk menanamkan data sedini mungkin, sehingga semua data peserta didik yang akan masuk dari SD ke SMP, datanya semua sudah masuk, sudah diformat semua, sehingga tidak ada lagi kekacauan dalam hal perubahan data. Jadi itu akan ditanam nanti di aplikasi, akan ditanam nanti calon-calon peserta didik datanya, by name, by nick, by address, termasuk profil dari anak yang bersangkutan sudah ditanam dalam sistem. Jadi ketika nanti dia masuk ke aplikasi, tidak bisa goyang lagi karena sudah kelihatan kamu tinggal di sini. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi sudah ditanam dari awal. Dan memang ketentuan kami bahwa kartu keluarga yang dimiliki harus minimal 1 tahun. 1 tahun ya. Kartu keluarga yang dimiliki minimal 1 tahun. Jadi ya kalau ada yang pindah dalam waktu, ya pasti sudah tidak valid lagi, karena dia tidak akan diakomodir ya Bu ya? Bukan tidak diakomodir, sistem menolak. Sistem. Iya, kan kita sudah tanam ini, domisilinya ini anak peserta didik ini. Kita udah tanam, sudah ditanam di sistem, di aplikasi. Nggak boleh kalau ya, udah ditanam dia. Dengan persyaratan tadi itu, akte kartu keluarga. Nah itu kan di akte kan, akte itu kan nama ya. Kartu keluarga yang mana kartu keluarga kan lebih jelas, di situ ada nik, ada alamat, ada nama orang tua, ya seperti itu. Jadi sudah ditanam ini. Semua peserta didik sekarang sudah tertanam datanya, sehingga tarikan bujur lintang bujur nanti nggak bisa lagi dimainkan. Seperti itu. Kita berharap semua proses ini berjalan transparan, adil bagi semua, dan bisa diakses dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Itu masalah data ya. Kalau untuk afirmasi tadi ya, dari segi baik zonasi maupun semua. Kalau dari prestasi sendiri Bu? Ya, prestasi kan kami memberi ruang kurang lebih 5% kepada jalur prestasi walaupun mereka tidak tinggal di sekitar sekolah itu. Iya, itu kan di luar dari itu kan, di luar dari Bu, ya? semua. Jadi prestasi itu ada prestasi akademik dan non akademik. Ya, jadi akademik itu dilihat dari nilai rapor, non akademik itu misalnya prestasi olahraga, menyanyi, seni dan sebagainya seperti itu. Gitu ya Bu ya, Bu. Iya betul. Jadi yang berprestasi boleh memilih sekolah yang mana saja. Iya. Kan di luar zonasi kan. Iya. Kesiapannya Ibu? Iya, kesiapannya Ibu. Kesiapan sekolah, iya. Sebenarnya kalau kesiapan dari segi aplikasi kan sudah dilakukan sekarang, sementara operator kita diberi pelatihan dari Dinas Pendidikan. Nah, kemudian kita di sekolah kesiapan kita tentu membuat panitia penerimaan PPDB. Ya, cuma karena kami sampai saat ini belum lihat juknis, jadi kita akan berdasarkan juknis untuk menentukan panitia. Karena kalau kita langsung bentuk panitia yang tahun lalu beda dengan panitia yang sekarang. Jadi pembentukan panitia bergantung kebutuhan yang bisa kita lihat di juknis. Kemudian tentu kalau persiapan PPDB ya hampir sama dengan persiapan PTM dari segi sarananya. Ya walaupun online, tapi pengalaman kita yang tahun-tahun lalu, orang tua tidak yakin, dia sudah kirim, sudah jelas ada jawabannya, bilang sudah berhasil mengirim, datang juga di sekolah mengecek.
Ya, dan Itu itu untuk memastikan. iya memastikan Membela dan orang tua iya. Nggak ju- namanya kita kan melayani terus seperti itu. Jadi kalau dari segi sarana itu sama dengan sarana PTM, ya. Baik, itu dari Bu Izria ya. Ke Pak Ruslan. Ya, makasih. Dari SMP 8 kalau kesiapan dari PPD saya kira hampir sama semua sekolah. Ketika kita menerima juknis ya kita akan persiapkan dengan bagus kan. Pada dasarnya kita sudah online sekarang kan, ini sistemnya online nanti. Hampir semua sekolah sudah siap itu. Tinggal memang ada beberapa sekolah yang dalam artian begini, padatnya siswa. Tapi Samar saya yakin sekali tahun ini dengan saya sudah baca-baca bukan juknis yang wali kota yang saya baca yang permen dari Permendikbud itu yang nomor 1 itu sudah bagus. Kan kendala tahun lalu sebenarnya begini. Tahun lalu itu berlakunya surat keterangan itu domisili. Suket. Kan itu sekarang ditiadakan. RT. Itu yang Ditiadakan sekarang. ya ditiadakan. Itu yang paling bagus itu, paling bagus dengan hilangnya itu. Yang kedua, mohon maaf Ibu Kadis, ada sebagian oknum sebenarnya, oknum dari masyarakat, bahkan juga ada oknum barangkali ada di dalam yang kadang main, sehingga itu yang merumitkan kita di sekolah. Main dalam hal apa nih Pak? Ini kan seperti yang disampaikan Ibu Kadis tadi ya. itu, tahun lalu kan itu apa itu? Jarak. Jalur-jalur itu yang bujur-bujur itu kan bisa dia kontrol. Sekarang nggak bisa lagi. Kalau itu hilang berarti aman. Aman. Sudah ditanam Iya. sekarang. Yang kedua masalahnya ini, ketika sudah ceritanya begini, sudah selesai pengumuman ini ceritanya, sudah tidak ada sudah tutup sebenarnya ini. Begitu banyaknya orang yang belum tertentu yang main di belakang sana yang tidak jelas. Saya sendiri begini tahun lalu Bu Kadis. Tapi Bisa ini lebih pun, dekat ke mic Pak. Ini pun juga saya dapat informasinya dari SMP 30. Akhirnya saya cari. Ternyata di wilayah saya itu tiba-tiba terbentuk grup gelap itu istilahnya. Grup yang dibentuk oleh oknum tertentu, saya juga sampai hari ini saya tidak dapat, yang mengatasnamakan bahwa dia akan menampung orang-orang untuk masuk ke SMP 8, kan ikut SMP yang luar biasa diburu orang. Saya diberitahu SMP 30 atas laporan orang tua yang ada di 30. Saya kaget, saya berusaha untuk cari, saya tidak bisa dapat. Semua teman-teman yang selalu nongkrong di sekolah itu saya tanya, tidak ada. Bagaimana caranya ini? Tiba-tiba sudah ada yang mengaku sudah ditipu. Sudah membayar. Ya, itu jadi masalah. Tapi kan pihak sekolah tidak tahu. Mengatasnamakan. Iya. Menjanjikan. Ya, dia menjanjikan bahwa dia bahwa akan yang ada di dalam grupnya itu akan bisa Ya. masuk di sekolah Dia yang membuat diinginkan. grup-grup itu. Ya. Dia mungkin mengatasnamakan Ya. kepala sekolah, bilang saya punya teman. Akhirnya kan rusak lah Ya. kita punya Nah, nama. mungkin Selalu walaupun tidak bukan lulus. kepala sekolah oknum dari kepala Ya. sekolah Bukan, SD, ya. SMP itu ya. Makanya itu kalau itu sudah hilang juga itu karena sudah kan tidak ada peluang ketika sudah dikunci itu sudah aman. Yang banyak pertanyakan sekarang kan hanya jalur prestasi yang belakangan itu, tapi saya sudah baca baik-baik di juknis dari pemerintah, memang sudah begitu. Iya. Baik, sayang sekali kita terbatas dengan waktu. Pak Ruslan, Ibu Nilma dan Ibu Hijri ya. Mungkin yang terakhir di samping pendaftaran secara online itu otomatis secara langsung mereka bisa diterima atau ada tes tertulis lagi? Oh tidak, Tidak ada lagi. lagi. Oh ya, oke. Iya. Itu aja yang saya tanyakan dan baik. Kita harus akhiri kebersamaan kita atau Ibu Nilma ada yang mau disampaikan nih terkait dengan PPDB Ibu? Iya, closing statement Secara- dari saya. iya, secara- Saya untuk kesiapan pembelajaran tatap muka dulu tentunya orang tua, peserta didik, guru, tenaga kependidikan semua sudah
antusias untuk menanti momen momen yang mendebarkan barangkali kira-kira, walaupun memang kita sekolahnya new normal, jadi maksimalkan anak 50%, kemudian pembelajaran itu hanya 2 jam untuk SD, untuk SMP hanya 3 jam. Ya, itulah PR dari para guru untuk membuat roster mata pelajaran apa yang diajarkan. Jadi tidak seperti biasanya ya. Tapi ya karena kita harus berjalan walaupun dalam situasi, sehingga aturannya seperti itu ya. Banyak jadwalnya enggak padat Bu ya, jamnya yang Iya. biasanya 6 jam jadi enggak ya 3 itu jam. tadi SMP hanya 3 jam, SD hanya 2 jam. Jadi sekarang PR-nya guru nih, bagaimana membuat roster mata pelajaran itu. Namanya juga uji coba ya. Iya. Nah kalau misalnya semua sukses, kita lihat, kita evaluasi lagi. Kalau lancar ya naikkan lagi. Seperti uji coba kan. Nah, kalau misalnya tidak ada kasus, kita naikkan lagi. Kalau ada kasus langsung tutup, berhenti. Seperti itu kira-kira. Nah untuk pembelajaran PPDB, saya berharap semua orang tua mempersiapkan anaknya dengan cara transparan, jujur, dan akuntabel. Jangan bermain dengan data, sekali lagi, karena kita sudah menggunakan sistem yang terintegrasi dengan Dukcapil. Nah sekarang Dukcapil nih, lagi banyak orang di sana. Lagi Ibu Kadis telepon saya, Ibu Kadis, saya banyak sekali nih orang tua murid. Iya, mereka perbaiki datanya. Mereka memperbaiki, karena otomatis tertolak Bu. Kalau dia tidak punya data, dia punya data tidak sinkron dengan Dukcapil, otomatis tolak. Bukan kita yang tolak, sistem yang akan menolak. Nah, dan Untungnya ada sistem itu ya Bu. ya, jadi nantilah sistem yang akan bekerja, bukan lagi manusia ya, sehingga betul-betul kita bisa jujur, transparan, adil, dan berkeadilan, dan tentunya kita merata pastinya. merata dan akuntabel. Oke, Ya. itu saja barangkali. Baik, terima kasih Ibu Nilma sudah hadir bersama kami. Ini paling tidak dengan kehadiran Ibu di sini, semua smart listener bisa mendengarkan. Khususnya untuk orang tua yang mungkin punya putra putri harus masuk ya ke jenjang SMP mungkin ya, ataupun ke SD. Akhirnya untuk Ibu Hijri Arjo terima kasih. Iya. Dari Pak Ruslan juga terima Iya, kasih sudah sama, hadir Bu. di Smart FM.